Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, insya Allah untuk materi Al-Islam hari ini, yaitu materinya masih tentang huruf hijaiyah. Nah, namun sekarang materi hari ini Bapak akan sampaikan tentang tanda baca di dalam huruf hijaiyah. Nah, apa saja tanda bacanya? Nanti kita simak bersama. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran di hari ini ada dalam kelancaran. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, seperti yang tadi Bapak sampaikan, yaitu materi hari ini yaitu tentang huruf hijaiyah ya, atau tanda baca di dalam huruf hijaiyah. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran di hari ini. Yang pertama, siswa atau kalian dapat mengetahui tanda baca di dalam huruf hijaiyah. Yang kedua, siswa dapat membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Nah, dan yang ketiga, siswa dapat menirukan atau siswa dapat menuliskan, nah ya, huruf-huruf hijaiyah. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, langsung saja kita simak video berikut ini. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak akan menjelaskan tentang tanda baca di dalam huruf hijaiyah oleh Muhammad Sigit Mutahari. Nah, anak-anakku sekalian, yang pertama ada tanda baca fathah. Nah, fathah itu lambangnya seperti ini ya. Nah, tanda baca fathah merupakan tanda baca Al-Quran berbentuk garis yang berada di atas suatu huruf hijaiyah. Nah, ketika suatu huruf diberi harokat fathah atau tanda baca fathah, maka huruf tersebut akan berbunyi A. Nah, ini contohnya. A, ba, ta ya. Nah, jadi harokat fathah itu lambangnya di atas ya. Nah, garis di atas. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu tanda baca kasroh. Nah, ini lambangnya ya. Tanda baca kasroh merupakan tanda baca Al-Quran berbentuk garis yang berada di bawah suatu huruf hijaiyah. Nah, ketika suatu huruf diberi harkat kasroh, maka huruf tersebut akan berbunyi I. Nah ya, ini contohnya I, bi, ti. Nah, jadi harkat kasroh itu atau tanda baca kasroh itu posisinya ada di bawah ya, garis berada di bawah. Selanjutnya tanda baca domah. Nah, ini lambangnya ya, atau simbolnya seperti ini. Nah, tanda baca domah merupakan tanda baca Al-Quran berbentuk seperti angka 9 yang berada di atas suatu huruf hijaiyah. Nah, ya, ketika suatu huruf diberi harokat domah, maka huruf tersebut akan berbunyi U. Nah, ini contohnya U,
bu, tu. Nah, ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya tanda baca fathah tain. Nah, ini seperti ini ya, lambangnya ada 2 garisnya. Nah, tanda baca fathah tain merupakan tanda baca Al-Quran berbentuk 2 garis yang berada di atas suatu huruf hijaiyah. Nah, kalau fathah itu 1 garis, sekarang ada 2 garisnya ya. Nah, ketika suatu huruf diberi harakat fathah tain, maka huruf tersebut akan berbunyi an. Nah, ini contohnya. An, ban, tan. Nah, ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya tanda baca kasroh tain. Nah, simbolnya seperti ini ya, di bawah. Nah, jadi tanda baca kasroh tain merupakan tanda baca Al-Quran berbentuk 2 garis yang berada di bawah suatu huruf hijaiyah. Ketika suatu huruf diberi harakat kasroh tain, maka huruf tersebut akan berbunyi in. Nah, ini contohnya. In, bin, tin. Nah, ya, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu tanda baca domah tain. Nah, seperti ini bentuk hurufnya ya, atau bentuk simbolnya. Nih, tanda baca domah tain merupakan tanda baca Al-Quran berbentuk seperti angka 6 dan 9 yang berada di atas suatu huruf hijaiyah. Nah, ya, ketika suatu huruf diberi harakat domah tain, maka huruf tersebut akan berbunyi un. Ini contohnya. Un, bun, tun. Ya. Nah, seperti itu. Adapun untuk selanjutnya yaitu tanda baca sukun. Nah, seperti ini simbolnya ya, atau bentuknya. Tanda baca sukun merupakan harakat berbentuk bulat atau seperti huruf C yang terbalik. Nah, ya, biasanya huruf sukun ini ditulis di atas suatu huruf hijaiyah. Nah, tanda baca sukun melambangkan mati atau suatu huruf ya. Nah, jadi matinya dari suatu huruf atau mematikan huruf hijaiyah. Nah, ya, contohnya bat, nah, bis, mus. Nah, ya, jadi huruf ketika ada tanda sukun itu hurufnya akan mati. Ya, sekali lagi, bat, bis, mus. Nah, seperti itu. Nah, adapun yang terakhir yaitu tanda baca tasdid. Nah, seperti ini ya hurufnya atau lambangnya. Tanda baca tasdid adalah harakat yang berbentuk seperti huruf W ya, atau seperti huruf atau kepala dari huruf sa. Nah, seperti itu yang diletakkan di atas huruf hijaiyah. Tanda baca tasdid melambangkan penekanan, atau cara membacanya adalah dengan menahan 2 ketukan pada huruf yang berharakat tasdid. Nah, ini seperti ini contohnya. Ketika kalian melihat tanda baca tasdid, maka membacanya tabba. Nah, ditahan dulu 2 ketukan. Hakko. Nah, syarri. Nah, ya, seperti itu. Ulangi. Tabba, hakko, syarri. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah tanda atau tanda di dalam huruf hijaiyah ya, tanda baca di dalam huruf hijaiyah. Nah, seperti itu ya, dari mulai tadi fathah, kasroh, doma, fathah tain, kasroh tain, doma tain, lalu sukun dan tasdid. Nah, itu saja barangkali. Terima kasih. Nah, bagaimana anak-anak, sudah disimak videonya? Nah, mudah-mudahan kalian mengerti ya tentang tanda baca di dalam huruf hijaiyah. Nah, tadi ada huruf apa saja dalam huruf hijaiyah atau tandanya apa saja? Ada tanda baca fathah ya, lalu kasroh, doma ya, selanjutnya fathah tain, kasroh tain, domah tain,
dan juga sukun, juga tasdid. Nah, itu tanda baca ya. Tujuannya untuk apa? Nah, yaitu tujuan adanya tanda baca di dalam huruf hijaiyah agar kita bisa membaca huruf hijaiyah dan baik dan benar, atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, bayangkan saja apabila tidak ada tanda bacanya, nah maka kita akan sulit untuk membacanya ya. Nah, seperti tadi yang sudah kalian lihat bersama, tanda fathah itu yang ada di atas ya. Nah, dan bacaannya ketika membaca dan tanda fathah dibaca a, bata, dan seterusnya. Sedangkan kasroh di bawah ya. Nah, garisnya di bawah, atau dibacanya i, b, t, si, dan seterusnya. Sedangkan domah yaitu seperti angka 9 ya. Nah, itu dibacanya u, bu, tu, su, dan seterusnya. Sedangkan fathatain dibacaan, dan hurufnya itu tandanya itu ada garis 2 ya di atas. Nah, dibacaan. Kasrohtain di bawah, nah ada tanda apa garis 2 di bawah, itu tanda baca kasrohtain dan dibacanya in. Nah ya, in, bin, tin, sin, dan seterusnya. Dan selanjutnya yaitu domahtain, atau seperti angka 6 dan 9 ya. Nah, itu adalah domahtain dibaca un. Nah, sedangkan sukun tanda mati ya, itu di dalam huruf hijaiyah, dan tasdid juga. Nah, itu tasdid adalah tanda untuk kita memasukkan ya, memasukkan huruf. Nah, baiklah, itu saja barangkali anak-anakku sekalian untuk pembelajaran hari ini ya. Nanti kalian kerjakan tugasnya, Bapak akan share tugas untuk di hari ini. Baiklah, itu saja barangkali kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita insya Allah kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.